Dragon Ball, sebuah seri yang penuh dengan pertarungan seru, transformasi ikonik, dan karakter-karakter yang tak terlupakan. Kita tumbuh besar bersama Goku dan petualangan yang epik, tapi apa kamu yakin sudah tahu segalanya? Di balik kegembiraan dan nostalgia yang diberikan oleh Dragon Ball, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Fakta-fakta tersembunyi yang mungkin sengaja diabaikan atau bahkan tidak ingin kamu ketahui sebagai penggemar setia. Di video part 2 ini, kita akan membahas 5 kebenaran gelap yang jarang dibicarakan orang. Mulai dari detail mengejutkan tentang asal-usul karakter hingga rahasia kelam dari universe Dragon Ball yang bisa mengubah cara kamu memandang seri ini. Siapkah kamu menggali lebih dalam dan menghadapi kenyataan di balik dunia Dragon Ball yang penuh misteri? Mari kita mulai. Seiring dengan pedang keren dan degradasi total kebaruan Super Saiyan, Trunks membawa serta plot perjalanan waktu yang sangat membingungkan. Trunks menyebutkan android yang salah ketika dia pertama kali tiba, dan dia harus menunggu 8 bulan untuk melakukan perjalanan waktu sejauh 3 tahun. Aneh, tapi ada penjelasannya di sini. Dalam upaya untuk memperjelas cara kerja perjalanan waktu, DB Super menambahkan informasi dengan beberapa implikasi yang tidak menguntungkan. Menurut DB Super, Trunks tidak bisa mengubah koordinat di mesin waktu karena akan membuat timeline baru. Artinya, dia hanya bisa kembali ke timeline utama dengan menunggu secara real time. Jadi, Trunks hanya perlu menunggu 3 tahun menurutmu. Salah. Ketika Trunks kembali, dia mengatakan bahwa 19 dan 20 bukanlah androidnya, tapi dia mengenali 17 dan 18. Jadi ini pasti Trunks yang berbeda. Trunks pertama yang kita lihat kemungkinan besar adalah Trunks yang telah dibunuh Cell untuk mendapatkan mesin waktunya. Atau mungkin dia baru mengetahui nama 17 dan 18 setelah menyadari bahwa dia tidak bisa menunggu 8 bulan untuk melakukan perjalanan waktu 3 tahun. Sulit untuk menjelaskan apa yang dipikirkan Toriyama. Ingatkah saat Goku memaksa Krillin untuk mengampuni Vegeta agar mereka bisa bertarung lagi? Ingat bagaimana Krillin menganggap itu ide yang buruk. Jika Krillin benar-benar menghabisi Vegeta, serial ini akan berakhir secara brutal segera setelah para pemerannya mendarat di Namek. Vegeta secara harfiah membuat semua orang tetap hidup di Namek. Dia sendirian mengalahkan pasukan awal Frieza dan kemudian mendukung Goku melawan pasukan Ginyu. Tanpa dia di sana, Gohan dan Krillin akan mati melawan pasukan Ginyu. Goku juga akan muncul dan secara permanen kehilangan tubuhnya karena dirasuki Ginyu sebelum mati. Frieza kemudian mendapatkan keinginannya untuk keabadian dan meledakkan Namek bersama semua orang di dalamnya. Sebagai bonus tambahan, bumi yang sekarang tidak berdaya melawan android dan tidak ada Vegeta berarti tidak ada Trunks. Jadi selamat bersenang-senang, Cell. Berkat Majin Buu yang meneror dunia, Raja Yema memutuskan untuk menyimpan tubuh Vegeta setelah dia meninggal di tempat yang aman. Setelah Gohan gagal, Yema mengirim Vegeta untuk membantu Goku melawan Buu sebagai juru selamat. Ini adalah momen yang singkat, tetapi tepat sebelum Vegeta mengambil gilirannya melawan Buu, Goku menyebutkan bahwa jika dia mati, dia akan pergi selamanya. Bahkan bola naga pun tidak akan mampu membawanya kembali. Sungguh mengerikan jika dipikir-pikir. Selama bertahun-tahun, karakter-karakter ini berjuang hidup atau mati karena mengetahui bahwa bola naga dapat menghidupkan mereka kembali dalam skenario terburuk. Tetapi sekarang jaring pengaman itu hilang. Dalam serial di mana kematian tidak selalu terasa final, pengungkapan ini sangat meresahkan. Seperti disebutkan sebelumnya, Cell harus membunuh beberapa versi Trunks untuk mendapatkan mesin waktunya. Seharusnya, Trunks sudah menemukan cara untuk mengalahkan android sebelum dia dibunuh. Sehingga timeline akan baik-baik saja meski tanpa Trunks, bukan? Ya, secara teori. Babidi juga tidak akan pernah muncul, jadi kita semua baik-baik saja. Tapi kemudian DB Super hadir. Menurut saga Goku Black, Babidi memang datang ke bumi. Dia datang jauh di kemudian hari. Dalam garis waktu tanpa Trunks ini, Babidi berusaha mencapai bumi, menghidupkan kembali Majin Buu, dan mendatangkan malapetaka di alam semesta. Di akhir saga Cell, para Z-Fighter berharap agar semua korban Cell hidup kembali.
Ini adalah cara yang cukup tradisional untuk mengakhiri arc pada saat ini. Dan twist terbesarnya adalah Goku memutuskan dia ingin tetap mati karena dia menganggap dirinya sebagai magnet bahaya. Masalah dengan keinginan ini adalah Cell membunuh sekelompok orang dengan meledakkan sebuah pulau. Dan pulau itu tidak diminta untuk dikembalikan juga. Jadi pada dasarnya, semua orang yang dihidupkan kembali di sana akan jatuh ke laut. Tidak mungkin banyak dari mereka atau siapapun memiliki stamina untuk berenang ke daratan terdekat. Ada presiden bagi para naga yang melanggar aturan dengan keinginannya. Tapi Shenron sepertinya bukan tipe yang akan melakukan bantuan seperti itu. Dan itulah 5 kebenaran gelap tentang Dragon Ball yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dari asal-usul karakter hingga rahasia tersembunyi di balik alur cerita, dunia Dragon Ball ternyata lebih kelam dari yang terlihat di permukaan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah fakta-fakta ini mengubah cara kamu melihat seri favoritmu? Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, di balik cahaya selalu ada sisi gelap yang menunggu untuk ditemukan.